Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyebaran polio dengan peran vaksinasi untuk melengkapi tugas akhir matematika biologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Yang pertama Muhammad Miftah Farhan, Sofia Helmi Putri, Rani Tirfarwati, Melati Diantami, dan Salsabila Yonesa. Di sini kami akan membahas beberapa hal, diantaranya latar belakang, kajian teori, analisis model, serta kesimpulan. Latar belakang. Polio adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang dapat mengakibatkan terjadinya kelumpuhan total bagi penderitanya. Penyakit ini dapat menyerang pada semua kelompok umur, namun yang paling rentan adalah kelompok umur 3 tahun. Gejala meliputi demam, lemas, sakit kepala, muntah, sulit buang air besar, nyeri pada kaki dan tangan, dan kadang disertai diare. Kemudian virus ini menyerang dan merusakkan jaringan syaraf sehingga menimbulkan kelumpuhan yang permanen. Polio virus dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang-orang yang sudah terinfeksi. Virus ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan berkembang biak di usus dengan masa inkubasi sekitar 4 sampai dengan 35 hari. Penyakit polio pertama terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan menyebar ke Amerika Serikat beberapa tahun kemudian. Penyakit polio juga menyebar ke negara maju belahan bumi utara yang bermusim panas. Penyakit polio menjadi terus meningkat dan rata-rata penderitanya meninggal sehingga jumlah kematian meningkat. Penyakit polio menyebar luas di Amerika Serikat pada tahun 1952 dengan penderita 20.000 jiwa. Berdasarkan data dari WHO, penyebaran penyakit polio dapat ditekan dengan program vaksinasi. Vaksinasi atau imunisasi merupakan proses pemberian vaksin guna untuk membentuk kekebalan tubuh. Vaksin polio ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 dan pada awal tahun 1960. Imunisasi polio ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memberikan suntikan IPV atau dengan cara meneteskan OPV. Bahkan sampai saat ini, program vaksinasi masih dipercaya sebagai cara yang paling efektif dalam menekan penyebaran penyakit polio. Oleh karena itu, vaksinasi perlu diperhatikan dalam model sebagai upaya untuk mencegah meluasnya penyakit dalam kasus ini. Pemodelan yang digunakan adalah model SEIF, dikarenakan pemodelan SEIF merupakan pemodelan yang digunakan untuk memodelkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau hanya dapat dicegah dengan vaksin. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebaran penyakit polio dalam peran vaksinasi dilakukan dengan menggunakan proses pemodelan matematika dengan judul Pemodelan Penyebaran Polio dengan Peran Vaksinasi. Selanjutnya, kajian teori akan dibahas oleh Melati Diantami. Kajian teori. Yang pertama, pemodelan matematika. Pemodelan matematika merupakan suatu proses yang menjelaskan permasalahan yang terjadi di dunia nyata ke dalam pernyataan matematis atau ke dalam suatu model matematika. Masalah nyata yang dihadapi dapat dimodelkan sesuai prinsip matematika sehingga dapat dilihat apakah model yang dihasilkan telah sesuai. Yang kedua, persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang menyangkut satu atau lebih variabel terikat beserta turunannya terhadap satu atau lebih variabel bebas. Secara umum, suatu persamaan diferensial biasa ODN adalah suatu persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk y pangkat n sama dengan f, x, y aksen sampai dengan y pangkat n kurang 1, di mana y aksen sampai dengan y pangkat n kurang 1 semuanya ditentukan nilainya oleh x. Selanjutnya, titik equilibrium. Diberikan sistem persamaan diferensial x dot sama dengan fx, di mana titik x dot elemen r pangkat n disebut titik equilibrium jika f x dot sama dengan 0. Titik tetap merupakan penyelesaian yang bergantung pada t konstan terhadap waktu. Titik tetap disebut juga titik kritis atau titik keseimbangan. Selanjutnya, nilai eigen dan faktor eigen. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak nol x di dalam R pangkat n dinamakan vektor eigen dari A. Jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X, maka AX sama dengan lambda X. Skalar lambda disebut nilai eigen dan X dikatakan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda.
Masalahnya, untuk mencari vektor X elemen R pangkat N, di mana X tidak sama dengan 0, dan lambda adalah bilangan real yang memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X, disebut masalah eigen. Selanjutnya, matriks Jacobi. Diberikan fungsi f sama dengan f1, f2 sampai dengan fn pada sistem x dot sama dengan fx, di mana f1 elemen CE, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan n. Matriks transformasi L dinamakan matriks Jacobi dari fungsi f dan ditulis dengan lambang J F X bar. Jadi matriks Jacobian dari fungsi f adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar merupakan bilangan yang menunjukkan jumlah individu rentan yang dapat menderita penyakit yang disebabkan oleh satu individu terinfeksi. Bilangan reproduksi dasar dilambangkan dengan R0 dengan beberapa kondisi yang akan timbul, yaitu jika R0 kecil dari 1, maka penyakit akan menghilang. Jika R0 sama dengan 1, maka penyakit akan menetap. Jika R0 besar dari 1, maka penyakit akan meningkat menjadi wabah. Selanjutnya kita masuk ke kriteria Roth-Hurwitz. Kriteria Roth-Hurwitz adalah suatu metode untuk menunjukkan kestabilan sistem dengan memperhatikan koefisien dari persamaan karakteristik tanpa menghitung akar-akar karakteristiknya secara langsung. Misalnya diberikan polinomial karakteristik sebagai berikut. Misalkan kestabilan Roth-Hurwitz menyatakan bahwa jika semua elemen-elemen mempunyai tanda positif, maka nilai eigen dari persamaan tersebut stabil. Selanjutnya pembahasan yang akan dibahas oleh Muhammad Miftah Farhan, Sofia Sahelmi, dan Rani Tirfawati. Menentukan model penyebaran penyakit polio dengan vaksinasi. Pada penelitian ini terdapat beberapa asumsi yang digunakan untuk memodelkan penyebaran penyakit polio dengan peran vaksinasi. Yang pertama, infeksi menyebar pada populasi yang rentan. Yang kedua, yaitu penyakit seperti polio sangat menular selama masa inkubasi. Yang ketiga, penyebaran penyakit menular tidak hanya bergantung pada interaksi penduduk, tapi juga pada kekebalan individu. Yang keempat, tidak ada obat untuk penyakit polio, namun dapat dicegah dengan vaksinasi. Yang kelima, yaitu sebagian kecil dari individu dalam kelas rentan divaksinasi segera saat lahir dan menjadi permanen kebal. Yang keenam, jika vaksin diberikan selama masa inkubasi, maka dapat menghasilkan efek berbahaya. Yang ketujuh, vaksin polio IPV dapat memicu kelumpuhan pada pasien yang sudah dalam masa inkubasi periode polio. Yang kedelapan, vaksinasi terbukti efisien dalam mengendalikan penyakit menular. Yang kesembilan, yaitu populasi manusia dianggap bervariasi ukurannya. Selanjutnya yaitu variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan pada model tersebut yaitu ada 4, yaitu ada S, ada E, ada I, dan V. Di mana S itu merupakan banyaknya individu yang rentan terhadap infeksi polio. Sedangkan E yaitu banyaknya individu yang terpapar namun belum menunjukkan gejala karena virus mengalami masa inkubasi. I merupakan banyaknya individu yang telah terinfeksi polio. Dan yang V adalah banyaknya individu yang telah divaksin. Pada model tersebut kita menggunakan 7 parameter, di mana ada A, ada R, ada V, ada beta, ada B kecil, ada nu, dan ada alfa. Di mana masing-masingnya yaitu A adalah tingkat imigrasi konstan dari populasi manusia, yang R adalah pengurangan dalam penularan infeksi menurut golongan, dan yang V adalah proporsi anggota baru di kelas rentan yang pindah ke kelas vaksinasi. Beta adalah probabilitas persatuan waktu penularan infeksi karena populasi infektif. B kecil adalah tingkat perpindahan populasi yang terpapar
ke kelas infektif, dan new adalah tingkat kematian akibat alam, dan alfa merupakan tingkat kematian populasi manusia akibat virus polio. Pada model penyebaran penyakit polio tersebut digunakan diagram alir transmisi virus, di mana terlihat pada slide tersebut. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial biasa non-linear. Terdapat model tersebut, model ini sesuai variabelnya atau disebut dengan metode SAFE untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi untuk setiap turunan D, turunan S terhadap T sama dengan beta SI dikurang R beta SE dikurang nu ditambah V kali S. Dan untuk setiap turunan E terhadap T sama dengan beta SI ditambah R beta SE dikurang B ditambah nu ditambah V1 kali E. Dan untuk setiap turunan I terhadap T sama dengan B ditambah V1E dikurang nu ditambah alfa I. Dan untuk setiap turunan V terhadap T sama dengan Vs dikurang nu S. Bilangan reproduksi dasar. Menentukan bilangan reproduksi dasar dengan menggunakan Next Generation Matrix atau NGM. Pertama, lakukan penlinearan terhadap subsistem terinfeksi pada titik equilibrium bebas penyakit. Maka diperoleh matriks Jacobi-nya persamaan E dan I sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan matriks Jacobi dari JEI, maka kita substitusikan titik equilibrium bebas penyakit atau E0 ke matriks JEI, maka didapatkan matriksnya sebagai berikut. Selanjutnya, dekomposisi matriks Jacobi N0 menjadi matriks transmisi atau F dan matriks transisi atau V, di mana J sama dengan F dikurang V, sehingga didapatkan matriksnya sebagai berikut. Lalu kita menghitung nilai V inverse-nya, sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Bilangan reproduksi awal diperoleh dengan cara menghitung radius spekta dari FV inverse, yaitu dengan cara mencari karakteristik terbesar dari FV inverse. Nah, didapatkan rumusnya R sama dengan radius spekta dari FV inverse. Setelah kita mensubstitusikan matrik-matriknya, maka didapatkan matriknya sebagai berikut. Lalu, radius spekta dari VV inverse sama dengan persamaan karakteristik dari matriks Jacobi FV inverse. Bilangan reproduksi dasar itu adalah nilai agent terbesar, maka didapatkan R-nya sama dengan R beta A dikali nu tambah A tambah beta dikali A dikali B tambah V1 per nu tambah V dikali B tambah nu tambah V1 dikali nu tambah A. Jadi, nilai bilangan reproduksi dasar adalah didapatkan R-nya sebagai berikut dan dapat diuraikan sama dengan R0 ditambah R1, yang dimana R0 ini dapat diuraikan yaitu rata-rata infeksi 1 per nu tambah A. 1 infeksi menghasilkan beta dikali A per nu tambah V dikali 1 per nu tambah A. Itu individu laten dari populasi rentan A per nu tambah V melalui kontak langsung. Pecahan B tambah V1 per B tambah nu tambah V1 diantaranya bertahan dalam laten dan menjadi menular. Demikian pula R1 dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu R beta A per nu tambah V individu laten yang dihasilkan melalui kontak langsung individu laten yang menular dengan populasi rentan
yaitu 1 per B tambah nu tambah V1 bertahan dalam laten dan menjadi menular. Titik equilibrium. Titik equilibrium terbagi atas dua, yaitu adalah titik equilibrium bebas penyakit dan titik equilibrium endemik. Nah, titik equilibrium bebas penyakit yaitu adalah titik equilibrium di mana E-nya sama dengan 0 dan I sama dengan 0. Yang berarti tidak ada individu yang terinfeksi atau menularkan penyakit dan tidak ada pula penyembuhan. Titik equilibrium dapat dicari dalam keadaan sistem sama dengan 0. Berdasarkan persamaan 1 sampai 4 dapat ditentukan titik equilibriumnya melalui persamaan seperti berikut. Setelah kita melakukan substitusi, lalu didapatkan titik equilibrium bebas penyakitnya atau E0 sama dengan A per nu tambah V, 0,0 V per nu dikali A per nu tambah V. Selanjutnya, titik equilibrium endemik. Sama halnya dengan mencari titik equilibrium pada titik bebas penyakit, titik equilibrium endemik terjadi pada saat persamaan sistem sama dengan 0. Berdasarkan persamaan 1 sampai 4 dapat ditentukan titik equilibrium melalui persamaan sebagai berikut. Nah, setelah kita melakukan substitusi, maka titik equilibrium endemik yang didapatkan S bintang sama dengan A per nu tambah V dikali 1 per R, I bintang sama dengan B tambah V1 per nu tambah A kali E bintang, lalu E bintang sama dengan A per B tambah nu tambah V1 dikali 1 dikurang 1 per R, V bintang sama dengan V per nu dikali S bintang, dengan R-nya sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya tentang matriks Jacobian. Matriks Jacobian dari SEIF adalah sebagai berikut. Barisan pertama yaitu turunan kedua dari sistem persamaan ds per dt terhadap saif. Barisan kedua yaitu turunan kedua dari sistem persamaan dE per dt terhadap saif. Barisan ketiga yaitu turunan kedua dari sistem persamaan di per dt terhadap saif. Barisan keempat yaitu turunan kedua dari sistem persamaan df per dt terhadap saif. Maka hasil matriks Jacobiannya adalah min beta I dikurang R beta E dikurang mu tambah V, R beta S min beta S 0, min beta I tambah R beta E, R beta S dikurang B tambah mu tambah F1, beta S 0, 0, beta tambah V1, min beta tambah A, 0, V 0, 0, min mu. Pembahasan selanjutnya tentang analisis kestabilan titik equilibrium. Yang pertama, titik equilibrium bebas penyakit. Untuk menyelidiki kestabilan N0 sama dengan A per mu tambah V di 0,0, V per mu dikali A per mu tambah V, maka disubstitusikan nilai N0 ke matriks Jacobian yang kita dapatkan sebagai berikut. Untuk mencari nilai eigen, maka kita perlu menggunakan persamaan karakteristik, yaitu mutlak lambda I dikurang J N0 sama dengan 0. Fn0 kita dapatkan sebagai berikut. Jadi nilai eigen yang didapatkan dari matriks determinan adalah lambda sama dengan min mu, lambda sama dengan min mu tambah V, dan dapat kita lihat pada slide. Jadi nilai eigen di atas memiliki akar negatif jika R1 kecil dari 1 dan R1 kecil dari 1, tapi R sama dengan R0 tambah R1. Jadi syarat yang cukup untuk Fn0 memiliki bagian rel negatif adalah R kurang 1. Dengan demikian keseimbangan bebas penyakit N0 stabil asimptotik.
Lokal jika bilangan reproduksi dari R-1 yang berarti bahwa penyakit tidak akan menyebar dan epidemi akan mati. Yang kedua, titik equilibrium endemik penyakit. Sama halnya seperti titik equilibrium bebas penyakit, maka didapatkan matriks titik equilibrium endemik sebagai berikut. Untuk menganalisis titik equilibrium endemik, maka diperlukan persamaan karakteristik, yaitu muka lambda I kurang JE1 sama dengan 0 sebagai berikut. Jadi nilai eigen dari matriks determinan adalah lambda sama dengan min mu dan lambda pangkat 3 tambah A1 lambda pangkat 2 ditambah A2 lambda tambah A3 sama dengan 0. Di mana A1, A2, A3 juga A1, A2 dikurang A3 dapat dilihat pada slide. Dapat dilihat bahwa koefisien AI besar dari 0, I sama dengan 1, 2, 3 adalah positif. Jika kita perhatikan tabel Rutherford-Fish pada tabel kolom pertama, nilainya positif semua, yaitu H1 sama dengan A1 besar dari 0, H2 sama dengan A3 besar dari 0, dan H3 sama dengan A1, A2 dikurang A3 besar dari 0, maka cukup untuk syarat stabil asimtotik. Namun bisa jadi H3 sama dengan A1, A2 dikurang A3 besar dari 0 bernilai negatif karena ada satu suku yang bernilai negatif, yaitu min B tambah V1. Maka agar H3 sama dengan A1 kali A2 dikurang A3 besar dari 0 bernilai positif, min B tambah V1 besar sama dari 0 sehingga titik equilibrium endemik stabil asimtotik. Nah, bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Di sini kami dapatkan kesimpulannya. Titik kestabilan dari model tersebut adalah stabil asimtotik dan penyakit tersebut tidak hilang dari populasi serta menyebabkan endemik. Nilai R0-nya besar dari 1, maka artinya setiap penderita dapat menularkan penyakit polio kepada penderita baru sehingga dapat menyebarkan penyakit yang lebih luas. Sekian hasil diskusi kami kali ini, terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.